Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Deddy berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Katolik di pelajaran kedua dengan tema berbeda untuk saling melengkapi. Namun anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Deddy mengajak kita untuk mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa-Mu. Laki-laki dan perempuan Engkau ciptakan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Untuk tujuan itu kami perlu saling menolong dan melengkapi, namun tidak membeda-bedakan dan menindas yang lain. Berkatilah kami agar kami dapat belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Setelah kita awali dengan doa pembuka, di sini sudah pada disajikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mampu memahami ciri-ciri kodrati perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua, mampu memahami pesan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Ini 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita lanjut. Anak-anak, seperti yang telah pada disampaikan pada pembelajaran sebelumnya, Allah menciptakan manusia tentu memiliki tujuan. Di sini sudah pada disajikan ada 3 tujuan. Yang pertama adalah berkembang biak. Yang kedua adalah menaklukkan alam, dan yang ketiga adalah berkuasa atas alam. Baik, berkembang biak artinya agar manusia semakin bertambah, ia mengisi bumi atau alam ciptaan Tuhan. Kemudian menaklukkan alam, di sini mengartikan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Nah, maka dari itu kita dianggap harus lebih dari ciptaan lainnya. Dan yang ketiga adalah berkuasa atas alam. Berkuasa atas alam artinya bahwa berkuasa berarti memanfaatkan alam secara bertanggung jawab dan tentu untuk kebaikan manusia. Dari 3 tujuan penciptaan manusia ini, maka dari itu kita sebagai manusia diharapkan mampu mengemban 3 tugas tersebut dengan bijaksana dan tanggung jawab. Kemudian berkembang biak sebagai tujuan Allah menciptakan manusia. Artinya apa? Agar dapat berkembang biak, maka Allah menciptakan manusia secara unik. Ya, perhatikan, unik inilah yang berarti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, berbedanya untuk apa? Berbeda untuk saling melengkapi, maka kita dikatakan unik. Kalau Allah menciptakan manusia itu perempuan semua, maka tidak unik. Atau Allah menciptakan manusia hanya laki-laki saja, maka tidak unik. Yang dikatakan unik karena Allah menciptakan manusia itu antara perempuan dan laki-laki. Baik, selanjutnya mari kita lihat ciri khusus atau kodrati yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini tadi yang sudah pada disampaikan menjadi salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ciri kodrati adalah ciri khusus yang diberikan Allah yang dimiliki oleh manusia, yang harus diterima, tidak dapat
dipilih dan hanya bisa dijalani. Maka ketika kita menjadi laki-laki atau perempuan, kita hanya bisa menerima. Kita tidak bisa memilih. Tugas kita hanya bisa menjalani. Jadi ketika ciri kodrati ini melekat pada diri kita, maka itu akan melekat selamanya. Ciri kodrati juga adalah ciri yang tidak bisa atau tidak dapat ditukar sesuai keinginan kita. Misalnya hari ini kita sekarang sadar bahwa saya berjenis kelamin laki-laki, kemudian duduk termenung lalu berpikir, besok saya mau coba jadi perempuan. Tiba-tiba besok kita mengubah segalanya. Tidak bisa seperti itu. Jadi ciri kodrati itu adalah ciri yang melekat. Tugas kita hanya menerima dan menjalaninya. Kemudian di sini juga Pak Didi untuk membantu pemahaman kita tentang ciri kodrati. Yang pertama, Pak Didi akan sampaikan kembali seperti yang telah Pak Didi katakan pada pembelajaran sebelumnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki punya kumis, memiliki jakun, tubuhnya sedikit berotot dan lain-lain sebagainya, dan kemudian perempuan biasanya cenderung kulitnya itu jauh lebih halus, bahkan suaranya lebih lembut, kemudian bisa mengandung dan melahirkan. Itu adalah perbedaan antara kita dan perempuan dan laki-laki. Perempuan bisa mengandung, laki-laki tidak bisa mengandung. Kemudian ini yang ditampilkan lagi adalah tentang ciri kodratinya. Ciri kodrati perempuan dan laki-laki itu terletak di mana? Ciri kodrati laki-laki, misalnya yang pertama, memiliki testis. Ya, nanti kalian akan belajar di ilmu pengetahuan alam. Nah, testis ini adalah alat kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua, memiliki sel sperma. Dan yang ketiga adalah memiliki zakar. Ini ciri kodrati yang melekat pada laki-laki. Kemudian ciri kodrati yang melekat pada diri perempuan adalah indung telur, memiliki sel telur, dan memiliki rahim. Dan semuanya punya tugasnya masing-masing. Ya, tugas masing-masing. Maka ciri kodrati ini tidak dapat dipilih karena ada sejak kita lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Ya, jadi jangan kita kemudian menukar apa segala macam. Itu berarti sebetulnya kalau Pak Dedi, kalian mungkin bertanya, Pak, ini kok di mana-mana kan sering tuh ada berita orang operasi kelamin, segala macam lah seperti itu. Sebetulnya gereja tidak terlalu setuju dengan tindakan itu. Karena apa? Karena kita seakan-akan menolak kodrat kita. Kalau kamu laki-laki, ya sudah, jalankan kehidupanmu sebagai laki-laki sesuai dengan kodratmu. Tapi kalau kamu perempuan, jalankan hidupmu sesuai dengan kodratmu sebagai perempuan. Nah, ini adalah ciri yang melekat dalam diri kita masing-masing sejak kita lahir. Di sini Pak Dede akan menyampaikan beberapa catatan penting. Yang pertama, sifat dari ciri kodrati adalah pemberian dari Allah. Tidak bisa ditolak, ditukar, apalagi dipilih. Demikian juga peran yang ada pada ciri khusus ini tidak dapat dipilih juga. Misalnya, ciri kodrati yang melekat pada diri perempuan adalah melahirkan. Tapi bukan berarti orang hidup berkeluarga kemudian antara suami dan istri lalu, besok bapak aja yang melahirkan ya. Nggak bisa. Tetap itu adalah menjadi kodrat perempuan. Kemudian yang kedua, laki-laki tidak bisa memilih kodrat sebagai perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan tidak bisa memilih kodratnya sebagai laki-laki. Ya, kenapa tidak bisa memilih? Karena itu ada sejak kita lahir. Bahkan
kodrat itu melekat bukan saat kita lahir ke tengah dunia, tetapi saat kita berada di dalam kandungan ibu kita, di dalam rahim ibu. Di sana kita sudah memiliki kodrat kita, entah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Makanya sekarang dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan, biasanya kadang ada seorang ibu yang hamil, kemudian penasaran anak saya ini perempuan atau laki-laki, kemudian mulai pergi ke rumah sakit dan sampai sana dicek oleh dokter dengan perlengkapan medis yang memiliki teknologi tinggi. Di sana bisa muncul hasil scan-nya, dan di situ diberi jawaban bahwa anak yang di dalam kandungan ibu adalah laki-laki. Maka dari itu di sini yang Pak Didi mau tegaskan bahwa kodrat kita sebagai laki-laki atau perempuan bahkan sudah ada sejak kita di dalam kandungan ibu. Kemudian catatan yang ketiga adalah arti khusus laki-laki dan perempuan saling melengkapi adalah untuk beranak cucu, ya, dan mendapatkan keturunan. Kemarin sudah di pelajaran pertama, di catatan poin ketiga ini sudah Pak Dedi memberikan gambaran kepada anak-anak terkait berkembang biaklah dan beranak cuculah yang difirmankan Allah di dalam kitab suci. Kemudian anak-anak, Pak Dedi ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat bacaan kitab suci hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan pasal 2 ayat 18 sampai 24. Baik, mari kita bacakan bersama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuknya yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik anak-anak, tadi sudah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian, maka
Pada kesempatan ini Pak Didi ingin menyampaikan ada 3 pesan kitab suci yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dan memberi tugas kepada manusia untuk bertambah banyak dan menaklukkan serta menguasai bumi. Kemudian pesan yang kedua, Tuhan memberkati semua ciptaannya. Dan kemudian pesan yang ketiga yang dapat kita ambil adalah Tuhan menciptakan seorang penolong bagi manusia pertama. Nah, penolong yang sepadan berarti sama atau sederajat di hadapan Allah. Sehingga antara perempuan dan laki-laki tidak ada yang merasa bahwa saya lebih tinggi, kamu perempuan lebih rendah. Tidak ada. Antara baik itu perempuan maupun laki-laki tetap sederajat, memiliki martabat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Baik perempuan atau laki-laki, semua sama di hadapan Allah. Baik anak-anak, kemudian ada pesan atau refleksi yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, manusia diciptakan berbeda untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling bersaing. Ini bisa menjadi catatan dan permenungan kita. Kemudian yang kedua, kita diharapkan saling menghormati, menghargai, menolong antara perempuan dan laki-laki. Jadi, kalau anak-anak semuanya di sekolah, ketika teman kalian misalnya lagi jatuh atau apa, jangan pandang bahwa oh itu perempuan, biar aja perempuan yang tolong, oh itu laki-laki, biar aja perempuan laki-laki yang menolong. Tetapi kita segera memberikan perhatian kita kepada teman kita, karena kita semartabat dan sederajat. Kemudian yang ketiga adalah merawat dan menjaga tubuh atau kekasan fisik yang kita miliki dengan baik. Ini penting sekali ketika kita dikodrati atau dianugerahi kodrat sebagai laki-laki atau perempuan, maka kita punya tanggung jawab adalah merawat dan menjaga tubuh kita. Bagaimana Pak caranya? Misalnya ya dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki nutrisi yang cukup untuk tubuh, memiliki gizi yang tinggi, istirahat secukupnya, ya, berolahraga, banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh. Itu sebetulnya bagian dari cara kita merawat dan menjaga tubuh kita. Jangan kemudian kita merusaki tubuh kita dengan hal-hal yang sebetulnya itu tidak baik, ya. Jangan sekali-sekali kita merusaki tubuh kita. Kita syukuri setiap keadaan yang dimiliki kita masing-masing. Dan kemudian pesan yang paling penting pada poin ketiga adalah selalu meletakkan rasa hormat pada sesama kita yang mengalami kekurangan fisik. Jadi anak-anak, jika kalian bertemu dengan orang yang kekurangan fisik, jangan menertawakan mereka. Jangan kemudian mencibiri mereka. Saat itu yang kalian pikirkan adalah syukur. Jalan di jalan, kemudian bertemu dengan orang yang cacat, bertemu dengan orang yang buta. Katakan pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena kebaikan-Mu, Tuhan bisa memberikan saya anggota tubuh yang sempurna. Saya bisa berjalan tanpa harus menggunakan tongkat. Terima kasih Tuhan, saya bisa melihat segalanya karena Tuhan memberikan saya mata yang baik. Jangan menertawakan mereka. Justru anak-anak, pesan Pak Didi, jika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, sebaiknya kita segera memberikan bantuan atau pertolongan. Misalnya menyeberangi jalan atau apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Karena itu bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah atas anugerah kodrati yang Allah berikan kepada kita. Oke, baik anak-anak. Kemudian di akhir pembelajaran ini, maka
Pak Didi akan menutupinya dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan batin untuk berdoa. Anak-anak silakan mengambil posisi yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan berkat-Mu. Kami telah belajar mengenal-Mu melalui sesama kami, baik laki-laki atau perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai dan menghormati satu dan yang lainnya sebagai cara kami untuk mengasihi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pak Didi berharap anak-anak bisa menyimaknya sehingga bisa menambah pengetahuan anak-anak semuanya berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Karena bagi yang belum bisa menyimaknya, nanti bisa menyimaknya kembali di classroom. Kemudian sebagai bahan latihan pembelajaran kita hari ini, dari penjelasan Pak Didi tadi, ada 3 yang Pak Didi minta. Yang pertama, jelaskan apa itu ciri kodrati. Yang kedua, jelaskan perbedaan ciri kodrati perempuan dan laki-laki. Ingat, perbedaan ciri kodrati, ya. Kemudian yang ketiga adalah Pak Didi mau minta kalian untuk menyebutkan 3 pesan kitab suci dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan pasal 2 ayat 18 sampai 24. Ada 3 pesan kitab suci yang dapat kita simak. Baik anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan pelajaran 2 hari ini. Sukses selalu, tetap sehat walafiat. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Doa dan bimbingan Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Salam Canisius.